startnya dari indeks 1, 0, 1, ini kan 3. Kemudian ini saya ganti. Oke, selamat datang di channel Elektro Programming. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kita akan belajar tentang slicing, teman-teman. Slicing di Python, bagaimana cara melakukan slicing dan kegunaan slicing itu sendiri untuk apa gitu, bagaimananya gitu. Kita mulai dari saya bikin markdown di sini. Ketika saya punya data nama elektro programming, oke. Ketika kita punya data nama ini, itu sebenarnya itu di kita ada indeksnya, teman-teman, untuk mengakses 8, 9, 10. Ini ada berapa? Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 19 ya, teman-teman. Ada 19 sampai berarti kan dimulai dari 0 ke 18 gitu. Oke, ini indeksnya, teman-teman. Indeksnya itu seperti ini. Sebentar, di slash n nggak bisa ya. Oke, inilah. Jadi ini tuh ada indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke belakang. Jadi ketika saya menginputkan strings gitu ya, stringsnya ini berupa data elektro programming. Ini 2, tentunya ini kita buat string. Ketika saya tampilkan, nah, oke, ini ada namanya ya, kita tahu. Nah, kita ingin mengakses kita ingin mengambil bagian dari wordnya, teman-teman. Kita ingin mengambil bagian word dari satu kalimat itu, misal programming seperti itu. Maka kita harus tahu indeksnya, teman-teman. Indeks P ini indeks keberapa gitu. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya di spasinya dihitung, dan indeks ke-8. Di sini indeks ke-8 adalah huruf P. Dan ke G di sini kan tadi 19 ya. Nah, kalau lebih pasti error karena stringnya cuman ada 18 indeks saja. Oke, jadi di sini dari tadi dari berapa? Dari 8 sampai 18. Sampai 18. Nah, sampai 19 ya. Oke. Sampai ini sampai 18, tapi maksudnya dari sini adalah batasnya, teman-teman. Dari indeks IDX kita aja, IDX 8 sampai kurang dari indeks 19, atau dengan kata lain sebelum 19 gitu, teman-teman. Oke, karena indeks 19 sendiri itu kan nggak ada tadi. Nah, sekarang ada cara lain lagi untuk mengakses seperti ini. Kita bisa mulai dari belakang sini, teman-teman. Jadi tadi kan saya bilang tuh, dari elektro ini kan 0, 1, 2, 3, 4 ini sampai 18. Nah, ada nilai minusnya, teman-teman. Karena di sini 0, otomatis kalau di sini itu jadinya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, 6, 7, 8, seperti itu. Jadi itu seperti circle gitu, muter gitu, teman-teman. Ini kan 0, coba ya, string minus minus ini kan minus 1, minus 2 deh, minus 2 kan untuk keluarnya n gitu. Jadi kita bisa memulai dari sini, teman-teman, dengan menggunakan minus. Ini berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita mulai dari
minus 11. Ini kan gini. Nah, untuk nilai seterusnya kita menambahkan ini teman-teman, tanda apa, titik 2, maka keluar programming. Nah, itu adalah dua cara untuk mengakses mengambil wordnya gitu, kata dari sebuah kalimat misal seperti itu. Oke. Semisal ini nama saya Budi, kelas 10 misal seperti ini. Nah, saya ingin mengambil, itu kan tadi datanya kan di pinggir gitu. Gimana kalau datanya ada di tengah-tengah? Saya ingin mengambil Budinya saja teman-teman. Nah, itu mudah sekali sebenarnya teman-teman. Kita hanya perlu menyingkirkan, atau kita kita harus memulainya dari indeks di sini sebelum yang B ini, dan selesai di indeks sebelum spasi ini teman-teman. Oke, caranya gimana? Ini kita hitung saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan 11. Berarti kan dimulainya dari ini, B ini 11, data indeks 11. Oh maaf, mulainya kan dari 0 teman-teman. Ini dari 0 nih, 0. Nah, di sini B nya ini pas 10, indeks ke 10 atau data ke 11 nya gitu. Nah, kemudian di sini kita kalau seperti ini nanti keluarnya Budi kelas 10. Oke, kita hanya ingin sampai Budi saja, maka di sini kita stop. Ini kan kalau titik 2 ini artinya indeks ke 10 sampai seterusnya gitu. Nah, kita stop indeks ke 10 sampai indeks ke ini kan 10, 11, U nya 11, D nya 12, 13. Nah, karena tadi saya kan bilang 4 sebelumnya kan gitu kan, maka 14. Jadi dari mulai indeks 10 sampai indeks kurang dari 14 gitu. Kalau saya 13 nanti boot saja seperti itu. Oke, nah seperti itu. Atau kita juga bisa melakukan seperti ini, data tadi kan dimulai dari indeks 10 ya teman-teman. Indeks 10 kita mulai dari belakang, min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 minus 9. Nah, hasilnya akan sama seperti itu. Nah, kegunaan dari slicingnya ini itu sangat berguna sekali ketika kita melakukan untuk pengolahan citra ya teman-teman. Untuk pengolahan citra itu saat melakukan pre-processing. Jadi ketika kita melakukan pre-processing ada image seperti ini, kita ingin mengambil namanya dan merename gitu, kita harus mengambil namanya aja, ini kan image, kemudian ditambahin dengan extension JPG misal seperti itu. Nah, itu salah satu kegunaan di pengolahan citra. Tapi juga berguna ketika kita melakukan untuk di NLP itu kan kita bermain dengan word gini kan, dengan kata dengan kalimat gitu. Kita untuk mengambil kalimat-kalimat tersebut kita menggunakan slicing teman-teman, hanya yang diperlukan saja misal seperti itu. Atau kita juga untuk keperluan data science itu sangat diperlukan sekali slicing data. Kita juga bisa melakukan di misalnya data 6, kita data 6 ini ada array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu kan. Nah, ingin mengambil data 3, 4, 5 aja. Nah, kita tinggal buat seperti tadi. Ini kan 0, 1, 2. Jadi dimulai dari 2 sampai 2. Ini kan 3, 4. Nah, sampai 4. Sampai 5. Ini kan ya ini indeks keempat, tapi kan tadi selesainya kan kurang dari 5 gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Atau kita bisa melakukan dengan cara yang tadi, dengan minus tadi teman-teman.
Kalau dengan minus di sini diganti, sebentar saya kopas saja biar kelihatan perbedaannya. Ini kan minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 4. Nah, seperti itu. Jadi stop sampai di sini. Nah, maka yang diambil adalah 3, 4, dan 5. Seperti itu teman-teman. Dan itu tidak mengganggu data variabel dari data nums-nya ini. Ini datanya masih. Ketika kita simpan di variabel temporer, maka ketika kita melihat variabel temp ini isinya adalah data yang kita slicing, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang gimana kalau datanya ada nums? Misal di sini ada data, ini array ya teman-teman, 0 mulai dari, jangan deh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 6, 1 misal seperti ini. Ini kalau kita len ya, kita len nums, kan ada 11 data nih. Nah, sekarang saya ingin mengambil, misal nih, saya cuman pengen ngambil dari 3, 5, 7, 9, seperti itu. 3, 5, 7, 9. Caranya gimana? Nah, dengan slicing kita juga bisa melakukan step. Jadi di slicing itu pasti teman-teman pernah lihat tadi yang seperti ini. Di pengolahan citra itu kita kan bermain array ya di dalam pixel gitu. Nah, untuk mengakses dari array-arraynya itu banyak yang seperti ini notasinya, atau misal seperti ini. Nah, ini maksudnya seperti ini teman-teman. Ada namanya start, oke. Kemudian start, stop, sama satunya itu step. Nah, seperti ini. Nah, ini kita isi startnya dari mana? Di 3. Ini kan 0, 1. Kita isi 1. Nah, stopnya kita mau di 9 kan. Di 9 berarti kan kita 9 ini kan indeksnya, berarti di sini stopnya. Nah, ini adalah indeks. Kita pakai minus saja. Minus 1, minus 2, minus 3. Kita pakai minus 3. Kemudian stepnya, karena ini lompatannya 2 ya, berarti seperti ini. Nah, keluarkan hasilnya 3, 5, 7, 9. Jadi saya ulangi lagi. Ini adalah start stop stepnya teman-teman. Startnya dari indeks 1, 0, 1, ini kan 3. Kemudian ini saya ganti aja kalau agak kebingungan ya, 9 ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti di 8 ya stopnya stop di indeks 8. Nah, maka hasilnya akan sama seperti itu. Kalau tadi kan minus 3 sama 8 kan mengacu ke sama gitu indeksnya. Dengan stepnya itu 2 gitu, karena kalau stepnya 1 itu ke print 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan, seperti itu. Nah, begitu juga kalau stepnya itu 3, 6, 9 gitu kan, seperti itu teman-teman. Ada lagi, kalau kita ingin melakukan sebenarnya bisa untuk melihat numsnya itu dengan titik 2 ini. Titik 2 ini artinya adalah semua dari semua seperti itu. Semua dari array numsnya itu ditampilkan semua seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang ini titik 2, 2 seperti tadi, start, stop, start, teman-teman. Nah, di sini karena tadi saya bilang titik 2 itu karena nggak ada angkanya, itu artinya semua. Jadi di sini dari indeks ke 0 saya kasih komen mulai indeks 0, stopnya akhir dari indeks 6 nya, dari indeks 6. Di sini indeks 6 nya kan 10 ya, karena tadi len-nya kan 11, dimulai dari 0, jadi di sini tuh 10 gitu teman-teman. Jadi
ini saya tak kasih 10 gitu aja. Kemudian stepnya dengan step itu 2 ya gitu, jadi kan 0 kemudian 4, nah ini kan 2 lompatannya gitu kan. Kemudian setelah itu 6 kan ya, 6 8 11 61. Nah seperti itu teman-teman. Kalau 1 lompatannya itu sama aja ngeprint semua seperti itu. Jadi ini tadi start stop step teman-teman. Saya komen lagi deh, 6 start stop step. Nah seperti ini teman-teman. Oke, kira-kira itu aja tutorial ini teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar, sampai jumpa.